Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya. Saya akan membaca untuk kita Titus pasal 2 ayat 1, Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk kita pagi ini, yaitu Injil kasih karunia Allah. Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu Injil? Kemudian yang kedua, apa itu kasih karunia? Apa itu Injil? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Nah, kalau Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar baik tentang apa? Kabar sukacita tentang apa? Injil adalah kabar baik, kabar sukacita tentang Kristus. Kabar baik, kabar sukacita tentang Allah. Satu berita yang penuh semangat, satu berita yang penuh dengan kebahagiaan, karena berita itu menyelamatkan, berita itu menyembuhkan, berita itu meneguhkan, berita itu menguatkan, berita itu membuat orang teguh di dalam keyakinan kepada Allah. Itu Injil. Kabar baik tentang Allah, kabar baik tentang Kristus. Itu Injil. Jadi kalau setiap kali Bapak Ibu dengar tentang apa itu Injil, Injil kabar baik. Itu sebabnya kalau Injil adalah kabar baik tentang siapa? Kabar baik tentang Kristus, kabar baik tentang Allah. Maka kalau itu adalah kabar baik tentang Allah, maka kabar itu meneduhkan hati. Kabar itu membuat hidup sukacita. Kabar itu membuat hidup bahagia. Itu Injil. Dengan kata lain, Kristus yang adalah Injil itu sendiri, ketika diberitakan, Kristus atau Yesus itu pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti mendatangkan sukacita, pasti mendatangkan apa? Kekuatan, pasti mendatangkan kesembuhan, dan pasti mendatangkan apa? Peneguhan iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu Injil, kabar baik tentang Kristus, kabar baik tentang Allah. Kalau begitu, apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah kemurahan Allah, kebaikan hati Allah. Saya ulangi, kasih karunia Allah adalah kemurahan hati Allah, kebaikan Allah yang Ia beri kepada manusia tanpa dipaksa, tanpa disombong, lahir dari hatinya, ingin mengasihi, ingin berbuat sesuatu kepada umatnya tanpa paksaan.
kemurahan hati, belas kasihan. Itu berarti kasih karunia itu bukan karena memaksa seseorang atau memaksa Allah untuk berbuat sesuatu, tidak. Tetapi itu memang lahir dari kerelaan hatinya untuk menolong manusia, untuk membebaskan manusia. Jadi kalau bicara kasih karunia Allah, itu bicara tentang kemurahan hati Allah, bicara tentang kerelaan hati Allah, tanpa dipaksa, tanpa disokong. Itu sebabnya dikatakan keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kita berbuat baik supaya kita selamat, tetapi semata-mata karena kemurahan Allah. Ia mau menyelamatkan kita tanpa dipaksa Allah. Ia mau menyelamatkan akan setiap kita. Itulah Injil kasih karunia Allah. Berarti Injil diberitakan mendatangkan sukacita. Kristus diberitakan membawa damai. Kristus diberitakan membawa kekuatan. Dan kekuatan yang kita dapatkan, kekuatan yang kita terima, kemudian oleh kemurahan Allah diteguhkan, sehingga kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dalam Injil. Boleh ditampilkan Filipi pasal 1. Boleh ditampilkan Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 29. Boleh ditampilkan. Kita melihat tentang Injil. Filipi 1 ayat 27. Udah? Saya bacakan. Filipi 1:27 sampai 29 sampai 30. Hanya hendaklah hidupku berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berita Injil, Injil kabar baik, kabar sukacita tentang Allah yang menguatkan, menghibur, meneguhkan. Meskipun kadang-kadang berita itu kemudian membawa kesedihan, membawa penderitaan, membawa keguncangan dalam jiwa, tetapi Paulus katakan engkau harus teguh di dalam berita Injil tersebut. Injil, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil kasih karunia Allah ini yang sedang terjadi, itu yang sedang ada di dunia ini yang terus harus diberitakan, dan ini yang harus ditangkap oleh setiap kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bacaan kita hari ini di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Apa yang diajarkan tentang Injil kasih karunia kepada kita? Yang pertama, Bapak Ibu lihat pada ayat yang ke-12. Apa yang diajarkan oleh Injil kasih karunia Allah? Yang pertama di ayat yang ke-12, 11-12 katakan begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Perhatikan yang 12. Ia mendidik kita supaya kita menanggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Injil kasih karunia Allah mengajarkan kita tentang apa? Tentang meninggalkan hidup yang gelap. Injil mengajari kita
hidup yang lama. Nah, untuk mengetahui tentang hidup yang lama, perhatikan Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Manusia lama itu seperti apa? Mari perhatikan di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Efesus 4 ayat 20 sampai 24 berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang jahat, oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, dalam kekudusan dan yang sesungguhnya. Bapak Ibu perhatikan, apa arti menanggalkan manusia yang lama? Injil kasih karunia Allah mengajarkan hal yang pertama, yaitu menanggalkan manusia lama. Apa maksudnya tanggalkan manusia lama? Tanggalkan. Apakah manusia dagingku yang sekarang aku harus ubah? Aku harus operasi plastik supaya berubah menjadi suatu ciptaan yang baru? Apakah tubuhku yang sekarang ada padaku aku perlu operasi? Atau maksudnya apa? Maksudnya meninggalkan manusia lama itu seperti apa? Kolose 3 ayat 8-9 boleh ditampilkan. Jangan melamun di belakang. Jadi saya ngomong cepat tangkap. Kolose pasal 3 ayat 8-9. Kolose 3 ayat 8-9. Apa yang harus kita tanggalkan? Manusia lama, apa yang kita tanggalkan? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini: marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Perhatikan, manusia lama itu apa? Apakah tubuh ini kemudian diganti? Bukan itu maksudnya. Tapi manusia lama itu berbicara tentang apa? Manusia lama berbicara tentang pola pikir. Manusia lama berbicara tentang nilai hidup. Manusia lama itu berbicara tentang sikap hidup, prioritas hidup. Manusia lama itu berbicara tentang perbuatan lama. Jadi perhatikan, manusia lama bicara tentang mindset, pikiran yang lama. Manusia lama bicara tentang sikap hidup yang lama. Manusia lama bicara tentang prioritas yang lama, yang salah. Maka firman Tuhan katakan, buanglah ini. Ayat yang ke-8 dalam Kolose pasal 3. Apa yang dikatakan di sana? Buanglah semuanya itu. Marah. Apakah dengan demikian saya tidak boleh marah lagi? Apakah dengan demikian saya tidak boleh berkata kotor? Dengan baik, Bapak Ibu, Injil adalah kabar baik. Berarti kabar baik tentang Yesus. Bagai kabar Yesus tentang Yesus. Ketika orang terima Yesus, terjadi sukacita, terjadi perubahan hidup, terjadi damai sejahtera dalam hidupnya, terjadi perubahan hidupnya. Maka di dalam dirinya semuanya tentang hal yang baik. Semua baik dalam dirinya. Maka mengganti semua yang lama menjadi baru. Maka marah itu tidak menjadi kebiasaan. Geram tidak menjadi kebiasaan. Jadi kalau orang sering-sering marah, ini patut dipertanyakan. Dikit-dikit marah, hidupnya penuh amarah, tensinya nggak pernah stabil. Dikit-dikit marah, salah sedikit marah, ini pasti orang belum sungguh-sungguh Injil bekerja di dalam. Marah, buang. Fitnah, kata-kata kotor. Injil memperbaharui. Oleh karena itu
berita tentang Injil bahwa kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi kasih karunia Allah memampukan kita. Maka ketika berita Injil sampai kepada setiap kita, maka perbuatan-perbuatan yang manusia lama ini, apa yang dikatakan, buanglah semuanya. Apakah itu sekarang masih menjadi kebiasaan kita? Kalau saya tanya sekarang, ada di sini tukang marah-marah? Pasti gak ada ya. Tapi kalau ada coy, saya panggil coy ke sini. Siapa di rumah tukang marah-marah, mama atau papa? Pasti itu. Ini kalau saya panggil coy sekarang, Pak Coy aja yang sudah pikiran. Kalau saya panggil anak-anak di ruang sekolah yang datang, akan kita, karena kalau ditanya siapa sih tukang marah-marah, nggak ada ini, pasti nggak ada. Tetapi dengan mereka, Injil katakan, Injil kasih karunia mengatakan bahwa tinggal buat. Ada orang yang tiap hari bawanya barang itu. Itu berarti Injil belum bekerja. Karena Injil bicara kasih karunia, Injil bicara kebaikan, kabar sukacita, kabar baik. Ini berarti kalau orang mengenal Injil hanya masalah perilaku, makin bahaya. Dengan baik. Kalau orang kenal Injil hanya untuk masalah perilaku, maka ini bahaya. Karena apa? Hanya dia akan berperilaku baik di wilayah-wilayah tertentu, di area-area tertentu. Kalau dia gereja mulutnya bagus sekali, nggak akan cakap kotor. Ini bicara gelap. Tetapi manusia lah, tanggalkan manusia lah. Ini bicara tentang mindset kita, perubahan cara berpikir. Saya pernah bertanya kepada seseorang, Pak, satu hari Bapak biasanya marah berapa kali? Tak terhitung, Pak. Ini Bapak, saya nggak bayang kalau ini. Ini Pak, satu hari Bapak marah berapa kali? Banyak sekali, Pak. Saya nggak bayang kalau ini. Karena ibu melihat anaknya itu penuh dengan apa? Semuanya tanda tanya semua. Semuanya salah semua. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih. Analogi atau perbandingan yang paling cocok untuk melihat tentang menanggalkan manusia lama adalah Yohanes 11 ayat 44. Coba kita lihat Yohanes 4. Yohanes 11 ayat 44. Ini gambaran tentang menanggalkan manusia lama. Yohanes 11 ayat 44. Apa yang dikatakan di sana? Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain belenggu. Ini kisah tentang Lazarus ketika ia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini perhatikan, ini analog atau perbandingan, dipersamakan. Orang menanggalkan hidup lama itu modelnya seperti apa? Perhatikan, waktu Lazarus mati, ada budaya Yahudi yaitu sebuah kaki diikat, tangan diikat, dimasukkan, dikuburkan, pakai peti, dibungkus kain kapan dan dikuburkan. 4 hari kemudian Yesus datang, ini mayat sudah busuk. Kemudian Yesus berkata, Lazarus bangkitlah. Maka kemudian Lazarus bangkit. Tetapi dia bangkit dalam keadaan apa? Perhatikan ayat yang sebelah ini. Kaki dan tangannya terikat, mukanya tertutup dengan kain kapan.
Apa yang dikatakan oleh Yesus? Setelah dia bangun, apa yang dikatakan Yesus? Bukalah kain itu, biarkan ia pergi. Orang itu bangkit. Kemudian Yesus katakan, bukalah kain itu dan biarkanlah ia pergi. Tanggalkan baju kuburan itu, baju yang dia pakai atau kain yang dia pakai, ikat yang dia pakai waktu mati itu, dan biarkanlah dia di atas. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita perlu orang lain untuk menolong kita menanggalkan manusia lemah. Engkau butuh orang yang bikin engkau terus marah di rumah, agar engkau tinggalkan amarah. Sama seperti Lazarus keluar kaki tangannya terikat, kemudian Tuhan katakan, buka. Hari ini siapapun yang ada di kamu, siapapun yang ada di komunitasmu, itu adalah Tuhan pakai untuk menanggalkan manusia lama. Kalau engkau masih marah-marah, kalau engkau masih cakap kotor, kalau engkau masih hawa nafsu, ada orang-orang tertentu di kamu yang Tuhan pakai untuk membuka, untuk melepaskan akan sampai benar-benar engkau lepas daripada apa? Daripada yang lama. Engkau tidak bisa berubah dia, tapi engkau yang harus berubah. Kalau engkau berhadapan dengan orang yang marah-marah, jangan pernah berharap dia berhenti marah. Engkau yang harus berubah, tidak marah. Maka kamu cara kamu semakin kau lepaskan manusia lamamu. Sekarang kalau dia marah, sekarang tidak menjadi marah. Jadi Tuhan pakai orang-orang di sekitar untuk melepaskan manusia. Kalau kamu menghadapi orang yang terus menyakiti, terus memfitnah, maka sekarang engkau tidak memfitnah dia lagi. Engkau bisa menerima dia kembali. Maka engkau sedang menanggalkan manusia lama. Tuhan pakai orang untuk melepaskan kemanusiaan lama. Maka bersyukurlah kalau dalam satu keluarga ada yang cerewet. Tapi jangan kamu nak katakan ini kok mulutnya nggak pernah berhenti ya. Sekarang tinggal engkau mengerti. Itu sebabnya orang bisa bertahun-tahun menjadi Kristen, tapi tidak pernah terjadi satupun perubahan. Karena dia berkata begini, kalau dia berubah, aku akan berubah. Jadi prinsipnya dia berubah, baru aku berubah. Tidak begitu. Engkau yang harus berubah, maka dia pasti berubah. Kalau engkau minta dia berubah, apa hakmu merubah orang? Ya, memang dia tukang fitnah. Mulutnya ini memang hebat. Aku juga akan menyebarkan aibnya sampai kapan pun tak hasil. Tapi Tuhan mau engkau meninggalkan manusia melalui pribadi-pribadi yang ada di dekat. Itu sebabnya Injil tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kabar baik itu tentang Kristus itu, Kristus tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Jika demikian Injil tidak bisa bekerja dengan maksimal, maka bertahun-tahun kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak tahu apa-apa. Kita mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Efesus tadi 4 ayat 22 sampai 24, kalau kamu mengenakan manusia baru, yang lama harus ditanggal. Dan ini prosesnya sangat tidak mudah.
Jika engkau dan saya mengaku percaya kepada Kristus, maka kita harus ikut polanya Kristus. Kita harus ikut cara berpikirnya Kristus. Kita harus bersikap seperti Kristus. Kebiasaan-kebiasaan kita juga seperti Kristus. Jadi kalau saya bertahun-tahun menjadi katanya orang Kristen, tapi tidak pernah terjadi satu pun perubahan ke arah yang lebih baik, maka kau patut mempertanyakan kabar Injil itu di dalam. Injil itu mengubahkan. Yesus itu memulihkan. Memulihkan apa? Dulu membenci, sekarang sayang. Dulu marah, sekarang tidak jadi pemarah. Kristus hadir membuat saya dulu berfitnah, sekarang menjadi perang. Itu Kristus. Injil. Itu sebabnya di mana Injil diberitakan, selalu iblis tidak senang. Kenapa? Karena iblis selalu juga mencari cara bagaimana ia juga punya kawan. Contoh satu lagi, Bapak Ibu kalau siap mandi masih pakai baju yang lama. Kalau siap mandi masih pakai lagi baju yang lama. Ini baju sudah keringatan, saya mau mandi. Setelah mandi pakai baju yang mana? Pakai baju baru atau pakai baju yang lama? Hah? Kenapa pakai baju baru? Kenapa tidak pakai baju lama? Hah? Kotor. Kalau begitu, kenapa sudah di dalam Tuhan, tapi perbuatannya masih lama? Sudah dalam Tuhan, tapi perbuatannya, baju yang dia kenakan masih baju yang kotor. Lalu kemudian dia bilang, namanya juga manusia Pak. Barangkali dosaku, mana bisa lah. Itu alasan iblis, itu alasan iblis. Kan pilihan ada padamu. Waktu saya mandi, pakaian kotor disimpan, pasti ambil yang baru. Hanya orang bodoh lah yang kemudian ngambil lagi baju kotor tadi dapat. Tapi seringkali perilaku kita kan sekarang adalah mempraktikkan orang yang sama, yang seperti itu. Sudah mandi, sudah tahu firman, sudah dengar firman, sudah tahu tentang Injil, tapi perilakunya masih yang sama, masih yang lama tadi. Kemudian kita berkata, namanya juga manusia. Kau tahu itu bohong kan? Tapi bohong kan? Jadi alasan masih manusia, tak masuk akal. Karena orang kalau mandi pasti siap cepat baju yang sudah dicuci, yang bersih. Nah ini bicara tentang mindset perubahan. Kristus mengubah tidak? Adakah satu perubahan terjadi dalam diri kita ketika kita bertemu Kristus? Perubahan apa yang kita dapatkan? Banyak kita percaya kepada Yesus, tapi cara berpikir kita cara dunia. Pola kita adalah pola dunia. Coba perhatikan 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini adalah gambaran kebanyakan kita. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Memang kita tinggal di dunia. Memang lagi ngetren Bapak Ibu. Perhatikan, ada banyak gereja tidak ada salib di dalam.
sekarang kalau gereja nggak ada salibnya bukan tidak benar, bukan itu. Bukan itu. Tapi setidak-tidaknya salib itu mengingatkan saudara dan saya tentang keberadaan hidup kita. Bahwa salib itu harus mempengaruhi saya, Injil itu harus mempengaruhi saya. Karena itu, kita tidak boleh menjadikan dunia ini menjadi pandangan hidup kita. Itu sebabnya pandangan dunia dengan Alkitab itu dua hal yang sangat bertolak belakang. Maka perlu untuk terus mengevaluasi akan setiap diri. Perubahan cara hidup itu tandanya Injil kasih karunia Allah bekerja dalam hidup. Saya mulai. Terjadi perubahan hidup, gaya hidup, sikap hidup, tingkah laku hidup, itu menunjukkan bahwa kita sedang dikuasai oleh Injil. Yang kedua, Injil kasih karunia Allah mengajarkan kita yang pertama adalah tanggalkan manusia lama. Tetapi yang kedua adalah apa? Jalankan manusia baru. Tinggalkan yang lama, jalankan yang baru. Kolose 3 ayat 12. Apa manusia baru? Kolose 3 ayat 12 katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Apa dikatakan? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau Injil menguasai kita, maka poin-poin ini akan kita kerjakan. Ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya bertanya Bapak Ibu, poin-poin ini ada nggak dalam diri Bapak Ibu? Ada? Semua ada? Ada? Ini kenapa ayatnya ini masih? Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Ini masih ada. Tiga ayat 12. Ini 13. Oke. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihnya, ini perhatikan. Tinggalkan manusia lama. Ini kenakan manusia baru. Manusia baru apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada nggak dalam diri Bapak Ibu? Bapak Ibu orang yang lembut? Amin. Kok senyum-senyum semua ya? Bapak Ibu orang yang lembut? Saya ulangi. Bapak Ibu orang yang lembut? Bapak Ibu orang yang lembut? Yang lain ngomong, yang lain cuma gini. Pak Dina orang yang lembut? Gak tahu. Pak Hulu orang yang lembut? Pak Joshua orang yang lembut? Amin. Grace, Bapak orang yang lembut? Ini amin dalam gereja ya. Bisa beda aminnya kalau di luar gereja. Ini contoh orang kenakan manusia baru. Manusia lama ditinggalkan, manusia baru lemah lembut, belas kasihan, penuh belas kasihan. Dalam arti yang lain adalah penuh perhatian. Timo, pasti Bapak orang yang perhatian. Langsung cepat. Gak ada jawaban. Langsung. Takut nanti pulang ke dapur potong jajan lagi, potong repot. Makanya biasanya jawaban dalam gereja itu selalu berbeda. Saya selalu mengkhawatirkan.
murah hati. Bukan murahan, murah hati. Tergerak terus hatinya. Empati, simpati. Asal orang ngomong ya ada apa? Bukan kepo. Sabar. Jika orang yang sabar, amin. Ibu diri orang yang sabar. Kok yang ketawa yang lain? Tanya Bapak nih. Bingung ya? Oh, tanya Pak Diri. Sabar. Mary orang sabar. Amin tapi amin. Ini lain amin Pak katanya. Ini amin gimana nih? Rendah. Itu maksudnya hatinya pendek, bukan itu maksudnya. Hatinya tarik. Poin-poin ini ada nggak dalam diri Bapak? Ini sebenarnya cara sederhana menguji setiap kita. Apakah kita sudah kenalkan manusia baru? Kalau saya ngomong dengan orang, sabaran tak? Kalau saya ngomong dengan orang, rendah hati tak? Kadang-kadang kalau kita ngomong dengan orang yang status sosial, kemana dia? Dan kemudian kita mulai atur kata-kata, kan gitu. Jadi kita cara mengatur tata bahasa kita karena lihat orang yang beriman. Karena engkau berkata saja dengan siapapun sama. Karena itu kalau sudah terbiasa. Kalau engkau bicara dengan orang statusnya baik, baru kalau mulai bentuk-bentuk itu lucu. Karena engkau tidak jadi dirimu sendiri. Ini ciri daripada orang mengenangkan manusia baru di dalam hidup. Di dalam ayat 12 juga memberikan kita beberapa hal. Perhatikan ayat 12 Bapak. Ciri-ciri sebenarnya orang yang mengenangkan manusia baru. Selain ini, di ayat 12 sudah di sana dikatakan bahwa orang tersebut juga di sana dikatakan hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah di dalam dunia sekarang. Pak Jenny, ibu bijaksana enggak? Pak Bulu, ibu bijaksana enggak? Yang senyum ibu di belakang. Bijaksana. Adil. Apa ibu adil? Adil? Kebanyakan kita adil itu diukur dengan sama. Misalnya sebelah 1 kilo, sebelah kiri 1 kilo. Ini adil. Ini ukuran kita, kebanyakan. Sama banyak, ini harus sama. Ini baru adil. Jadi, adil itu tidak selalu bicara tentang ukuran yang sama, takaran yang sama. Tidak. Kalau Pak Tina saya kasih 1 kilo semen,
Itu nggak adil. Kemudian saya kali Pak Joshua 1 kilo semen secara ukuran adil, secara ukurannya. Tapi beban belum tentu sama, beban belum tentu adil. Ukuran mungkin sama-sama 1 kilo. Tapi beban, Pak tidak mungkin bisa nanggung beban 2 kali lipat. Pak Joshua belum tentu. Contoh yang lain, kalau Bapak itu punya anak 2, ini misalnya anak 2, yang satu umur 15 tahun, yang satu umur 7 tahun. Saudara kasih dia kue, paling banyak yang mana? Satu 15 tahun, satu 7 tahun. Bagi kasih dia mereka kue, yang paling banyak mana? 7 tahun. Kenapa yang 15 dikasih sedikit? Karena udah besar. Itu makin tidak adil. Itu makin tidak adil. Dia banyak, ya kasihnya lebih banyak, ya sedikit kasih sedikit. Karena kemampuan dia makan banyak sedikit. Tapi seringkali kita, berarti saudara secara tidak langsung mengajak dia untuk mengalah. Itu bukan mengadakan keadilan. Enggak. Kalau saudara mengatakan sedang mengajari dia, bukan tentang keadilan, tapi mengajari dia tentang apa? Lego, nerimo, apa aja. Meskipun dia memberontak dalam hati, kok dia kecil, kok banyak kali sama dia. Adil itu tidak selalu bicara ukuran. Nah, karena itu perhatikan Bapak Ibu. Cara mendidik anak kita ini berbeda-beda. Maka perlakuan kepada mereka juga sama. Harus adil. Orang yang kenakan manusia baru, maka orang yang bijaksana, orang yang adil. Selain tadi ada sama, selain tadi murah hati, lemah. Itu harus ada dalam diri. Itu manusia baru. Kalau nilai-nilai itu mulai berkurang, kita mulai kurang sabar, kita mulai tidak adil, kita mulai, tadi poin 1 terakhir katanya rajin ibadah. Maka kalau salah satu poin itu mulai berkurang, maka cepat evaluasi. Jangan-jangan saya sudah mulai pakai baju kotor saya lagi. Bukan baju yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga di ayat yang ke-14. Apa yang diajarkan Injil kasih karunia Allah kepada kita? Yang pertama adalah tanggalkan manusia lama. Yang kedua, kenakan manusia baru. Yang ketiga apa? Hidup berbuat baik. Ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Injil harus mengubahkan kita menjadi pribadi yang hidup untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersihkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Bapak Ibu, di dunia ini dalam tantangan berbuat baik itu selalu ada 2 hal. Yang pertama, secara berbuat baik secara legalisme. Kenapa berbuat baik secara legalisme? Legalisme ini bicara tentang apa? Bicara tentang hukum. Orang berbuat baik lihat hukumannya. Karena takut dihukum, maka ia kemudian berbuat baik. Jadi berbuat baik dilihat dari legalisme. Ada hukuman nggak kalau saya buat? Ada reward nggak saya dapat kalau saya buat ini? Jadi perbuatan baik itu dilihat dari mana?
ini saya contohkan, kalau berbuat baik itu ada seorang dokter itu profesinya baik atau tidak Bapak Ibu? Dokter profesinya baik atau tidak? Sama. Dia sering menolong orang-orang. Suatu hari dokternya nabrak seseorang dan mati. Dokternya kemudian ditangkap. Tapi dia kan sudah berbuat baik kepada banyak orang. Dokter tersebut perlu dihukum atau tidak? Dia sebelumnya kan sudah menolong banyak orang. Tapi suatu saat dia jalan dan kemudian menabrak seseorang, orang itu mati, kemudian dia ditangkap, kemudian dihadapkan. Dia perlu dihukum atau tidak? Dihukum karena apa? Nabrak orang. Tapi dia kan sudah berbuat baik, menolong orang, operasi orang, suntik orang, kasih orang obat. Baik ya. Oh, berarti dokter itu udah uang gitu. Perhatikan Bapak Ibu, seringkali kita berbuat baik karena ada sesuatu. Tadi Pak Tina bilang dokter baik ya, saya karena dan tidak menutupi ada pada umumnya dokter itu baik. Kadang-kadang ada oknum-oknum sedikit yang kurang baik. Pada umumnya baik karena hampir semua menolong orang kan. Tapi kadang-kadang ada oknum. Ini oknum ya. Dokter profesinya itu baik karena menolong. Berbuat baik itu tidak salah satu menjadi jaminan untuk kemudian orang kalau buat kesalahan tidak dihukum. Kalau engkau berbuat salah pasti dihukum. Tetapi perbuatan baik itu bukan caranya untuk membebaskan akan. Karena berbuat baik itu adalah satu keharusan yang harus lahir dalam hidup kita. Jadi bukan karena takut hukuman atau hal yang lain kemudian kita harus berbuat baik. Perhatikan Bapak Ibu, di Efesus 2 ayat 10. Allah rupanya sudah merancang kita dari awal supaya kita ini hidup berbuat baik. Jauh sebelumnya Dia sudah merancang kita untuk hidup berbuat baik. Berarti memang Allah menghendaki setelah kita hidup itu berbuat baik. Bukan yang tidak baik, yang mau supaya kita lakukan yang baik. Tetapi bukan kemudian karena perbuatan itu kemudian kita bebas dari setiap kita buat kesalahan pasti ada. Poin yang ketiga adalah kalau kita tahu tentang Injil kasih karunia, maka kita diajarkan untuk rajin berbuat. Diciptakan, dikhususkan satu umat yang rajin berbuat baik. Yang pertama adalah legalisme, berbuat baik karena hukum. Orang-orang Farisi itu baik-baik semua, tapi baik karena aturan, karena diatur. Tapi bisa nggak kau baik meskipun tidak ada diatur? Anak-anak sekolah itu baik-baik semua itu. Jam 7.15 sudah sampai sana. Coba nggak ada aturan jam 7.15 masuk. Apa jam 7.15 semua sudah sampai sana? Nggak ada itu. Melahirkan kesadaran untuk berbuat baik ini yang harus menjadi bagian kita, menjadi ciri daripada manusia baik. Jadi saya berbuat baik bukan karena ada pilihan, tapi memang dari awal Tuhan berancang kita untuk berbuat baik. Bapak Ibu datang beribadah supaya orang lain lihat bahwa Bapak beribadah.
memuji orang, tapi karena memang diri Bapak itu orangnya baik. Pahami apa baik ini penting. Jangan berbuat baik karena hukuman, tapi berbuat baik itu adalah bagian ini. Karena memang kita dirancang dari mulai untuk berbuat baik. Jadi ini bagian yang sangat penting. Satu umat untuk berbuat baik. Yang terakhir, di sana dikatakan bukan hanya untuk kemudian berbuat baik. Jadi yang pertama, tanggalkan manusia lama, diajari untuk mengenakan manusia baru. Yang ketiga, diajari untuk kemudian rajin berbuat baik. Rajin ya Bapak Ibu, bukan satu kali aja buat kebaikan dan kemudian berhenti. Rajin berbuat baik. Yang ketiga, di sana dikatakan bukan hanya rajin berbuat baik, tetapi yang ketiga itu adalah menjadi teladan bagi dunia. Ayat 15. Janganlah ada orang yang menganggap engkau berbaik. Ayat 15 katakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Yakinkan orang dengan hidup. Yakinkan orang dengan cara hidup kita, bahwa apa yang kita katakan benar, apa yang kita katakan itu betul, sehingga orang percaya. Wibawa. Kalau saya bicara A, orang yakin bahwa betul dia lakukan. Kalau saya pendeta, orang yakin bahwa saya pendeta. Wibawa. Memang cara hidup saya betul, pendeta. Kalau saya seorang guru, betul diyakinkan bahwa saya itu seorang guru, seorang tenaga pendidik. Kalau saya kepala keluarga, maka saya menunjukkan bahwa betul saya ini seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan untuk anak-anak. Dan yang lain. Ini bicara tentang teladan. Teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jaga teladan dalam perkataan, jaga teladan dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Wibawa. Orang percaya tak dengan kata-kata kita? Teladan tak kita dengan kata-kata kita? Lalu bapak-bapak yang ada di sini, anak-anak percaya tak dengan kata-kata kita sebagai bapak, sebagai orang tua? Ibu-ibu, anak-anak yakin tak dengan kata-kata kita sebagai seorang teladan? Tingkah laku kita gimana? Kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita. Orang tua nasihati anaknya jangan berzina misalnya, tapi orang tuanya lakukan, ini dosa, ini salah. Nasihati anaknya, oh, nanti kalau ketemu orang harus hormat ya, tapi orang tua yang ngomong dengan orang agak sabor, ini repot. Ini cara teladan. Anak memfotokopi kita orang tua dengan bapak-bapak ini. Anak memfotokopi kita. Setiap kita ada duplikat, dan duplikat kita adalah orang terdekat kita. Siapa kita? Istri, suami, anak. Fotokopi. Karena itu Bapak Ibu, penting. Injil itu mengubahkan paling tidak ada 4 hal yang penting. Tanggalkan manusia. Kalau ada Injil dalam hidup, kalau ada Kristus dalam hidup, tanggalkan manusia. Pakai manusia baru. Rajin berbuat baik.
Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh Hindu yang sangat terkenal di India. Kekristenan masuk India lebih dahulu daripada Indonesia. Dia diuji luar biasa. Suatu hari dia sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Karena para penginjil menceritakan Yesus teladan, Yesus rendah hati, Yesus murah hati, dan dia melihat dalam pribadi-pribadi para misionaris itu dan hidup mereka lakukan hal yang sama. Dan kemudian dia sudah mau memberi diri untuk dibaptis. Tetapi detik-detik terakhir sebelum dia mempersiapkan diri untuk dibaptis, ia kemudian dia ketemu dengan beberapa orang, para penginjil yang lain, orang-orang yang sudah diselamatkan mereka. Tapi kemudian dia melihat satu perilaku, satu perbuatan daripada para penginjil dan orang-orang yang sudah diselamatkan, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Jadi apa yang mereka katakan itu hanya ada satu atau dua orang yang melakukan hal itu. Karena itu kemudian dia mencari diri dan kemudian dia tidak mau baptis. Kemudian dia katakan Yesus ajarannya oke, Kristen ajarannya oke, tapi soal perilaku kita mah. Karena perilaku saya berarti agama masih jauh dari realita. Saudara, Injil itu sudah sampai kepada Bapak Ibu saya. Yang membutuhkan Injil itu hidup dalam hidup Bapak Ibu saya. Perilaku kita. Apakah perilaku kita menunjukkan bahwa Injil hidup dalam kita? Jangan sampai orang lain sebenarnya sudah mau ikut Injil. Orang lain sebenarnya sudah mau ikut Injil. Tapi karena perilaku kita kemudian ya tidak kemudian percaya dengan Kristus. Kenapa? Karena perilaku kita. Maka pastikan Injil kasih karunia Allah untuk mengubahkan kita. Terjadi satu transformasi perubahan hidup yang nyata. Perubahan hidup yang nyata. Maka seperti dalam kitab 1 Korintus katakan, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua. Bisa nggak hari ini aku lihat Kristus ada dalam diri aku? Bisa nggak hari ini orang lain lihat saya bahwa ada Kristus ada dalam hidup saya? Bisa nggak dimanapun saya ada orang lain bilang ya betul ada Kristus? Kalau hidup saya nggak ada bedanya dengan mereka. Nah, kalau saya katakan saya pengikut Kristus, kalau nggak ada bedanya, berarti Injil tidak mengubahkan apapun dalam hidup saya. Maka pastikan Injil itu hidup dalam hidup dan berubah seluruh perilaku.